sabar itu adalah sifat yang luar biasa. Sifat yang justru akan men-trigger sifat-sifat lain menjadi luar biasa. Jadi sabar ini memang ilmu paling basic, tapi tidak mudah dikerjakan oleh banyak orang. Di sini kita belajar tentang apa itu sabar dan kesabaran. Di sini ranahnya kita bukan hanya bicara yang berhubungan dengan pekerjaan, tapi lebih luas dari itu tentang apa yang terjadi di kehidupan kita. Sabar itu biasanya identik dengan kita menghadapi suatu masalah. Tapi kalau kita latih tidak ada masalah, kita tidak sering menyebut-nyebut istilah sabar dan kesabaran. Padahal kenyataannya sabar itu bukan hanya sabar jika kita mendapat masalah, tapi sabar juga jika kita mendapatkan suatu rezeki. Itulah yang disebut sabar adalah power. Jika kita bersabar menghadapi suatu masalah, itu sih memang seharusnya seperti itu. Tapi jika kita mampu sabar pada saat kita tidak punya masalah, apalagi ada pada saat di puncak-puncaknya kita, entah pada saat di karir kita puncaknya, atau di saat kita punya usaha di puncak-puncaknya, dan kita sabar dalam konteks sabar yang tidak berlebihan, dan konteks sabar bisa mengendalikan diri kita, maka itu sesuatu yang luar biasa. Sabar itu ada tingkatannya. Sabar terhadap diri sendiri, sabar terhadap lingkungan, sabar terhadap kehidupan, dan sabar terhadap apapun yang terjadi terhadap diri kita. Tentu kesabaran itu harus dimulai dari diri sendiri. Sabar. Tentunya namanya sabar itu bukan sama dengan marah. Sabar ini memang bukan berarti kita tidak mau mengerjakan apa-apa. Tapi yang disebut sabar ini adalah kita bisa tenang, kita bisa menenangkan diri, kita bisa menenangkan hati kita pada saat situasi yang di luar yang kita inginkan. Orang akan tuntut lebih bersabar jika apa? Jika menghadapi situasi yang di luar kemampuan. Tapi kalau orang sedang kondisi tidak ada cobaan musibah, biasanya kalimat sabar memang jarang kita aplikasikan. Jadi kita mulai dengan sabar pada saat kita menghadapi situasi yang di luar kemampuan. Entah ada musibah karena diri sendiri, atau entah karena musibah di luar karena kemampuan diri sendiri yang sifatnya bertingkat. Dan sabar ini menembus batas ruang dan waktu. Sabar ini bukan hanya sekedar dalam konteks mental kita, hati kita, tapi juga di agama, sabar ini merupakan salah satu kekuatan psikologis seseorang agar bisa menjalankan ibadah dengan baik. Kalau di Muslim, di dalam satu ayatnya di Al-Quran, Allah menyampaikan suatu firman yang kurang lebih seperti ini: mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Artinya apa? Kenapa kok nggak sholat dulu baru sabar? Bisa jadi orang mau ngerjain sholat, tapi tetap dia nggak sabar. Demikian sebaliknya, berarti apa? Sabar dulu, tenangkan diri, kendalikan diri, baru kita sholat. Itu kalau di agama. Dan secara umum ada kalimat passion is power. Jadi kalau ada orang, ada juga filosofi yang mengatakan dunia itu bisa akan kita taklukkan jika kita bisa menaklukkan diri sendiri, yaitu menaklukkan hawa nafsu kita, menaklukkan sifat-sifat negatif dalam diri kita. Dan ternyata salah satu sifat yang sangat bisa berpengaruh terhadap cara berpikir positif, cara bertindak positif kita adalah rasa sabar.
sabar menahan diri, sabar terhadap goncangan hidup, sabar terhadap apapun yang di luar kendali kita. Sampai tentu berdoa. Zaman pandemi ini, siapa sih yang nggak sabar? Siapa sih yang nggak kena imbas? Perusahaan, industri, ya, BUMN, swasta dan sebagainya. Itu hampir semuanya kena imbas. Cuman dengan kita bersabar, itu artinya kita bisa menenangkan diri. Dimana dengan menenangkan diri itulah akhirnya akan muncul namanya kreativitas, inovasi, dan solusi terhadap hal-hal yang tidak mungkin. Entah dalam bentuk pemikiran positif, tindakan positif, dan ibadah yang positif. Jadi untuk bisa menghadapi situasi yang carut-marut, bukan dengan kemarahan, bukan dengan kekhawatiran, bukan dengan emosi negatif, tapi mulai dengan sabar. Kalau teman-teman tahu namanya orang belajar semedi, ya, itu sebenarnya melatih kesabaran. Jadi hanya orang yang tenang jiwanya lah yang bisa sabar. Jadi untuk bisa belajar sabar, kita harus belajar menenangkan diri kita. Contohnya, pada saat ramai kita bisa menyikap diri kita seperti seolah-olah di situasi yang sepi. Pada saat sepi, kita sendirian, kita bisa menyikapi seolah-olah kita di pusat keramaian. Itulah kemampuan visualisasi. Itulah kemampuan untuk mengimajinasi, mencitrakan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, menciptakan sesuatu yang carut-marut menjadi positif dengan cara menenangkan diri. Banyak cara untuk sabar, antara juga dengan pernapasan, ya. Pernapasan, orang nggak sabar itu pasti detak jantungnya itu lebih kencang. Orang sabar relatif detak jantungnya lebih stabil. Itulah teman-teman, sekali lagi nggak sabar, lagi emosi, tarik nafas. Tahan sekuat mungkin sambil menahan emosi. Jadi pada saat emosi jangan kita nafasnya semakin tidak teratur. Dibikin teratur dengan apa? Melatih pernafasan. Tahan nafas, tahan selama mungkin. Jadi teman-teman kalau sudah terbiasa, insya Allah akan bisa jadi sabar. Karena untuk menenangkan hati, menenangkan diri itu salah satu caranya adalah dengan cara menenangkan detak jantung. Salah satu cara untuk menenangkan detak jantung itu adalah dengan melakukan pernapasan. Tarik, tahan, tekan, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas, tekan, tahan, keluarkan. Semakin lama semakin bagus. Jadi seperti itu pendekatan cara agar menjadi sabar. Itulah namanya passion is power. Bahwa ternyata orang yang hebat itu bukan hanya yang bisa mencapai sesuatu, tapi yang bisa menaklukkan diri dengan cara menempatkan dirinya menjadi orang yang sabar. Karena setelah kita terbuka kesabaran itu, maka hal-hal yang luar biasa akan muncul dari ketenangan jiwa dan hati kita. Itulah nama passion is power. Terima kasih. Semoga bermanfaat short video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sabar. Passion is power.